Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Ruang Suara Spensa. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu sebuah komunitas yang baru-baru ini terbentuk di SMP Negeri 1 Borong, di Spensa Tercinta. Nah, di video kita kali ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber, ketuanya langsung yang kita hadirkan pada kesempatan pada episode kita kali ini, yaitu Pak Gusti. Oke Pak Guru, sebelum kita mulai kita perkenalan terlebih dahulu. Kira-kira mungkin ada yang nonton video ini yang belum kenal sama narasumber kece kita kali ini. Silakan perkenalan terlebih dahulu Pak Guru. Ya, baik, terima kasih Pak Benyamin. Baik teman-teman dimanapun berada, perkenalkan nama saya Agustinus Gadut. Saya salah satu guru di SMP Negeri 1 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya guru bahasa Indonesia di SMP ini dan juga sekaligus sebagai ketua komunitas literasi baca Spensa. Teman baca Spensa. Ya. Oke Pak Guru, perkenalan langsung selesai. Jadi membuat topik ini atau kita membahas topik ini tuh cukup penasaran. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang dari terbentuknya komunitas teman baca Spensa ini kira-kira? Ya, terima kasih Pak Benyamin. Jadi latar belakang bentuknya komunitas ini sebenarnya adalah berangkat dari kesadaran kita sebagai guru yang ada di Kabupaten Manggarai, di SMP Negeri 1 Borong. Jadi kita melihat bahwa anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Borong itu semangat atau motivasi membacanya itu kurang. Sehingga kemudian ada inisiatif dari teman-teman di SMP Negeri 1 Borong kemarin untuk membuat atau membentuk komunitas ini supaya ada perhatian khusus terhadap anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Borong. Dan ini akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di luar sehingga kemudian mereka kita nanti bisa bersinergi begitu. Pak, ini kan berarti komunitas ini terbentuk baru-baru ini, Seto? Ya, betul sekali. Penasaran, kira-kira di komunitas ini itu terlibat siswa itu sejauh mana kira-kira? Baik, kalau siswa itu salah satu peran pentingnya mereka ya dalam konteks literasi di SMP Negeri 1 Borong ini. Karena mereka itu adalah objeknya, maka kemudian kita harus menjadikan mereka itu sebagai penggerak di dalam literasi ini. Misalnya setiap kelas itu kita wajib menentukan 2 atau 3 individu untuk dijadikan sebagai motor penggerak di dalam kelas sehingga kemudian teman-temannya itu bisa motivasi membacanya itu ada melalui contoh dari 3 atau 4 orang itu. Berarti jadi 3 ini yang menjadi contoh di dalam kelas. Siap. Baik, ini kira-kira saya pengen tahu juga kira-kira kapan terbentuknya komunitas ini? Maksudnya tanggal resmi terbentuknya itu kapan kira-kira? Ya, kalau untuk peresmiannya komunitas literasi membaca di SMP Negeri 1 Borong ini sebenarnya baru-baru saja di awal bulan September ini. Sebenarnya sebelumnya sudah kita rencanakan, tetapi karena kemarin kebetulan ada banyak masukan-masukan dari luar sehingga kemudian terjadilah bulan kemarin, kira-kira tanggal 1 atau tanggal 2? Ya, tanggal 1 sampai 2 kemarin itu. Ya. Pak, ini kan kalau misalnya komunitasnya terbentuk nih, kita sudah tahu komunitas di Spensa sudah terbentuk itu teman baca Spensa. Terus guru yang terlibat itu kira-kira ada tidak? Maksudnya selain Pak Gusti selaku ketua komunitasnya? Ya, sebenarnya untuk guru itu saya tidak berpatokan kepada siapa guru yang ini ya. Sebenarnya semua guru itu harus ambil bagian dalam mendukung literasi di sekolah ini. Jadi guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris dan guru mata pelajaran yang lainnya harus mengambil bagian sehingga kemudian mereka betul-betul dapat bekerja supaya konsentrasi meningkatkan literasi di sekolah ini semakin baik. Wah, itu ya tadi teman-teman. Spensa, Ruang Suara Spensa, ternyata komunitas ini terbentuk
karena apa ya? Karena kepedulian Iya. terkait literasi di SMP. Mungkin tiba-tiba nanti karena adanya komunitas ini SMP lain di Manggarai Timur itu menjadi terbuka. Oh ternyata Amin, amin. kita harus bisa Siap. nih seperti Semoga. SMP 1 punya komunitas bacanya juga kayak gitu ya Siap. Pak Guru ya. Oke Pak Guru, penasaran juga kira-kira program unggulan yang menjadi favorit di komunitas ini kira-kira apa Ya, sih? sebenarnya sederhana saja ya kalau kita bicara tentang program unggul di literasi di Oke, SMP oke. Negeri 1 Borong. Yang pertama itu adalah kita motivasikan anak-anak itu untuk rajin baca buku. Oke. Nah, baca buku yang mana yang mereka harus baca? Sebenarnya tidak membatasi ya, tidak membatasi baca buku yang mana. Mereka kita menyuruh untuk membaca buku fiktif yang mereka suka. Oke. Sehingga kemudian menimbulkan kemampuan mereka untuk memahami bacaan, lalu kemudian orientasi ke depannya itu supaya anak-anak itu bisa berkomunikasi lisan seperti Oh, itu. oke, oke. Dengan tujuannya begini, semoga melalui apa yang mereka baca di buku itu diharapkan di waktu, karena waktu literasi setiap hari itu ada di sekolah ini. Oke, siap. Misalnya saya ambil contoh di hari Senin itu waktunya itu 40 menit. Oke, 40 oke. menit itu kita bisa gunakan untuk mengklarifikasi mereka apa yang mereka baca di hari sebelumnya. Siap. Supaya mereka bisa menjelaskan apa bacaan yang mereka sampaikan ke rekan-rekan guru. Sehingga ada nilai yang kita dapat dari sini nanti. Yang pertama itu adalah kemampuan mereka dalam membaca buku yang mereka suka, lalu yang kedua ya. itu mereka bisa menjelaskan apa yang mereka baca. Oke, begitu. siap. Baca bahasa lisannya, seperti itu orientasinya. Terus maksudnya kalau misalnya program yang melibatkan misalnya yang keluar gitu, kira-kira ada tidak Pak Guru? Maksudnya kalau kegiatan program yang misalnya kita bikin taman baca kegiatan misalnya misalnya di Cibiwatu atau di tempat-tempat wisata sehingga menarik perhatian banyak orang. Oh ternyata di sini dibuka tempat baca free dari komunitas teman baca Spensa atau ruang baca Spensa atau teman baca Spensa itu kira-kira ada tidak program ke depan itu seperti itu? Kalau untuk inisiatif itu ke depannya pasti ada ya. Oke. Diharapkan nanti kita bisa bekerja sama dengan Taman Baca Literasi yang dari Pocondeki itu. Oke, Kebetulan mereka ada komunitas juga di sana dan saya berharap ini ke depan kita bisa komunikasi intens dengan mereka oke. sehingga kemudian nanti bisa membentuk taman baca dimanapun di sekitar wilayah Kota Borong ini supaya harapan luasnya itu supaya masyarakat atau anak-anak muda di sini itu keinginan membacanya itu meningkat meningkat gitu ya. begitu seperti itu karena memang kenyataannya sekarang anak-anak muda itu lebih konsentrasi di audiovisual ya dalam konteks untuk menerima ilmu pengetahuan ataupun informasi yang lain dibandingkan mereka membaca buku. Dengan harapannya ke depannya supaya ada buku-buku yang menarik supaya anak-anak itu membaca. Apalagi kalau di SMP Negeri 1 saya melihat ada salah satu guru Pak Irfan Gagu itu adalah salah satu guru yang sudah mencetak beberapa buku komik dan juga buku bahasa Manggarai. Saya pikir ini sangat menarik karena melalui buku komik seperti itu dengan harapannya supaya anak-anak muda rasa tertarik untuk membaca buku. Karena kan banyak anak-anak yang suka baca buku komik kan. Iya betul. Iya sih betul ya. Jadi mungkin ya kreativitas dari kita selaku guru juga diperlukan nih untuk peningkatan kemampuan literasi ini. Oke, Pak, kira-kira ini apa nih? Kira-kira maksudnya kegiatan jangka yang mendekat ini kira-kira apa nih Pak? Yang kegiatan yang penasaran saya. Dekat ini ke depan kebetulan sebentar lagi tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda dan sekaligus juga hari lahirnya bahasa. Maka kita punya program membuat pojok baca di setiap kelas. Ada tema nanti, temanya kita masih rancang sekarang. Jadi yang perlu kita siapkan saat ini itu adalah tempat-tempat yang ada di dalam kelas itu, misalnya dijadikan pojok sebagai baca, teman pojok baca gitu ya. Dan juga mungkin ya perpustakaan kecil lah di dalam kelas begitu. Nah orientasinya nanti kalau sudah di fix temanya, terus anak-anak di dalam kelas itu sendiri menyusun sebuah tulisan, terus suatu saat
pas tanggal 28 Oktober mereka akan mempresentasikan kerja mereka di dalam kelas itu seperti itu. Baik. Wah, itu tadi jawaban yang sungguh luar biasa nih dari pemateri kita. Maksudnya narasumber kita hari ini, narasumber kece kita. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya masih ada yang penasaran terkait komunitas ini, bisa di komen di kolom komentar kira-kira pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, sehingga nanti itu mungkin di episode lain kita bisa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ruang Suara Spensa itu bisa kita sampaikan ke narasumber kita kali ini. Iya Pak. Terus ini cukup menarik topik kita kali ini karena setahu saya ini komunitas yang baru saja terbentuk dan impactnya itu sudah luar biasa, sudah kelihatan nih di terlebih khusus di sekolah kita ini. Mungkin mudah-mudahan dari terbentuknya komunitas ini kita bisa menjadi menjadi pertama nih, menjadi the first di Kabupaten Manggarai Timur untuk sekolah-sekolah lain sebagai contoh. Mudah-mudahan. Tapi saya tidak tahu ya, mungkin sudah ada tapi mungkin yang belum keluar gitu ya. Semoga kalaupun ada kita bisa kolaborasi bareng gitu ya Pak ya. Oke. Terus terakhir nih Pak, harapan kedepannya nih dari komunitas besar ini itu kira-kira apa sih? Harapannya kira-kira? Kalau harapan saya sebagai pribadi semoga komunitas ini tetap aktif ya. Sudah itu motivasi dari teman-teman baik itu Bapak Ibu guru dan juga siswa dan juga orang tua murid selalu mendukung komunitas ini sehingga kemudian anak-anak kita di masa yang akan datang semakin baik dalam menerima informasi. Baik itu melalui bahasa tulis, bahasa lisan dan lain sebagainya. Karena kan literasi itu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan mereka, baik itu melalui seperti yang saya bilangkan sebelum tadi, melalui bacaan, habis itu melalui video dan lain sebagainya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa sekarang itu banyak informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab yang langsung diserap oleh mereka dan bahkan itu menjadi hal yang negatif dalam kehidupan mereka. Iya, berarti itu tadi ya teman-teman Ruang Suara Spensa, harapan dari ketua komunitas kita ini. Nah, mungkin itu saja dulu video kita kali ini. Videonya cukup menarik, dibahas topiknya juga cukup menarik. Nah, mungkin tadi yang masih penasaran terkait komunitas ini dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, monggo boleh di kolom komentar, di chat saja. Nanti kita akan baca satu persatu sehingga nanti kita sampaikan ke narasumber. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan punya impact yang cukup besar juga buat teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video atau the next podcast dari Ruang Suara Spensa. Terima kasih.